Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Fadilah, NIM 2119308. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita masuk pada penjelasan ayat ini. Ayat ini itu menjelaskan bahwa Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ujian. Apa saja ujiannya? Ujiannya berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan atau bahan makanan. Kenapa Allah menguji kaum muslimin? Agar kaum muslimin itu menjadi umat yang kuat mentalnya. Kemudian umat muslim memiliki keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah, dan tahan uji. Ada beberapa istilah untuk menunjuk sesuatu yang tidak disenangi. Antara lain, yang pertama ada musibah, yang kedua ada bala, yang ketiga ada azab, yang keempat iqab, dan yang kelima ada fitnah. Kita masuk pada materi pertama, yaitu musibah. Apa itu musibah? Musibah awal katanya atau asal mula katanya adalah mengenai atau menimpa, yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Itu adalah pengertian dari musibah. Kemudian kita masuk pada bala. Apa itu bala? Bala adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan tanpa keterlibatan manusia, kecuali manusia itu menerimanya. Dengan menurunkan bala, Allah menguji untuk menampakkan kualitas seseorang. Apa tujuan dari bala? Bala, yang pertama, bala adalah ujian, adalah keniscayaan hidup. Yang kedua, ujian atau bala merupakan anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anugerah atau nikmat yang berupa ujian itu tidak dapat dijadikan bukti kasih ilahi, sebagaimana penderitaan tidak selalu berarti murkanya. Kita masuk pada fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah artinya membakar. Fitnah, kata fitnah berarti ujian atau siksaan, yang berarti bencana yang datang dari perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain. Ketika Allah menjadikan seseorang sebagai alat atau sarana, tidak mungkin orang itu akan disia-siakan. Kemudian kita masuk pada keniscayaan ujian dalam hidup yang tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adza katsira wa inna tasbiru wa tattaku fa inna dzalika min azmil umur. Artinya, kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran surat Al-Imran ayat 186.
Ayat ini berbicara tentang apa? Ayat ini mengandung pesan bahwa kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan itu pasti. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada orang itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang berupa sakit fisik, kemudian ada kelemahan, ada pembunuhan, ada peperangan, kemudian bentuk ujian fisik yang lain. Ujian dalam bentuk harta, apa saja? Berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Kemudian sikap mukmin dalam keadaan apapun. Ini dalam hadisnya Syuhaib. An Syuhaib bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minina inna amrahu kullahu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minina in asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra'u saraba fakana khairal lahu. Dari Syuhaib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Apa penjelasan hadis ini? Penjelasan hadis ini adalah menunjukkan keistimewaan orang-orang yang beriman dalam keadaan apapun. Itu orang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin itu baik. Hadis ini menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Segala bentuk cobaan atau ujian dapat menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Kandungan lain dari hadis ini adalah sikap bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Pertama, pujian karena adanya kebaikan yang didapatkan. Pujian ini muncul dari perasaan ridho, meskipun kebaikan yang diperoleh hanya sedikit, namun ia selalu tetap berbagi kesenangan tersebut dengan orang lain sebagai bentuk ekspresi rasa syukurnya. Makna syukur yang kedua, perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya meskipun kelihatan sedikit. Kemudian, cobaan bagi orang mukmin dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi." Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya itu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Kemudian apa penjelasan hadis ini? Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang itu akan mendapatkan ujian dan cobaan. Orang itu punya ujian dan cobaannya masing-masing. Jadi tidak sama setiap orang ujiannya itu apa. Namun demikian, setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan dalam menerima ujian tersebut. Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Jadi jika kita diuji, itu pasti sesuai dengan kemampuan kita dalam menerima ujian tersebut.